Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Parepare. Saya observer atas nama Salma dan Ibu Mastuti Bedul sebagai coach dan saya Yumrite sebagai coaching. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan praktek coaching pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Salma. Apa kabarnya ini? Ya, alhamdulillah Ibu Salma baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, mohon izin dulu bertanya, Bu. Silahkan, Bu. Sebelum kita masuk ke inti coaching, kira-kira apa kompetensi inti coaching menurut yang ini? Menurut yang saya pahami, yang pertama itu dulu adalah kehadiran penuh ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif tentang keluh kesah apa yang diperbincangkan ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam melakukan praktik coaching itu kan biasanya ada indikatornya, Bu. Ya. Kira-kira Ibu bisa menyebutkan indikator dan alur percakapan coaching yang Ibu akan lakukan? Saya menggunakan indikator atau alur percakapan itu saya mulai dari tujuannya dulu ya. Tujuannya, baru kemudian saya memulai dari mengidentifikasi, kemudian saya melakukan reaksi aksi, kemudian terakhir ya adalah tanggung jawab dalam melakukan seperti itu. Nah, kompetensi coaching mana kira-kira yang akan dikembangkan? Saya mengatakan ini adalah kompetensi agar informasi dan potensi diri coach itu dapat terjadi. Nah, boleh barangkali panggil coaching bisa Bu? Saya panggil dulu, Bu. Saya mohon izin dulu, Bu, panggil. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yumri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mastuti. Gimana kabar nih, Bu Yumri? Alhamdulillah baik. Ya, jadi untuk kesekian kalinya ya, Bu Yumri ya. Nih, tanya lagi nih perasaannya Bu Yumri nih. Ya. Gimana nih perasaan Bu Yumri nih? Ya, alhamdulillah perasaan sih, it's okay, bagus nih. Ya, cuma itu tadi pada kesempatan ini saya ingin dibantu loh Bu Mastuti ini untuk perencanaan saya ke depan ini. Iya. Oh, jadi perencanaan dulu ya. Nah, kira-kira nih tujuan dari perencanaan ibu yang ingin dicapai apa nih, Bu Yumri? Tujuannya ya saya ingin apa yang saya rencanakan ini bisa dapat terlaksana, dapat saya diarahkan, bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi, ketiga diferensiasi itu dalam satu kali tatap muka. Yang diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, bagaimana tuh penerapannya dalam satu kali tatap muka? Jadi ibu kedepannya akan ada rencana melakukan ya model pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk ya. Satu kali dalam tatap muka ya. Nah, kira-kira nih apa nih alasan Ibu Yumri mau menerapkan model pembelajaran diferensiasi tersebut secara keseluruhan itu? Ya, alasan saya sih yang pertama saat ini kan kita sudah berada di kurikulum merdeka, meskipun di sekolah saya belum melaksanakan, tapi kan biar bagaimana akan menghadapinya. Nah, yang kedua ya melihat kondisi siswa kami di sekolah itu dalam satu kelas yang luar biasa padatnya, tentu mereka punya tingkat kemampuan menerima materi yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya alasannya. Jadi di sekolah ibu belum
Merdeka Belajar, sehingga Ibu Yumbri ini mau mencoba ya, dan akan ke sana nantinya ya, jadi akan ke sana nantinya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Nah, menurut ini Bu Yumbri sendiri nih, kira-kira nih terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kira-kira Ibu Yumbri berada pada level berapa ini Bu Yumbri? Bertiga ya, karena ini apa ya? Ya, masih belum bisa membedakan. Belum bisa membedakan ya, belum memahami betul, cuma bayangan saja ya Bu Yumbri ya, Iya. tentang diferensiasi ya, gitu ya. Nah sekarang kalaupun nantinya dengan pembicaraan kita nanti ini, kira-kira Ibu Yumbri mau tidak meningkatkan level Ibu Yumbri? Jelas loh, Bu Mas Oh ya, betul. Luar Iya. biasa ini ya Bu Yumbri ya. Jadi sudah mau ditingkatnya. Kira-kira nih berapa nih Bu Yumbri nih? Bertujuh kan ya. Oh, semangat Bu Yumbri ya. Iya, semoga bisa. Iya, betul. Nah, Ya mungkin apa ya, terlalu tinggi ya. namanya Ya, betul tidak ya, tinggi level ya. 7. Iya, Harusnya betul. sih level 10, tapi kan ini masih baru. Iya betul. Nah, ini masih baru. Iya. Jadi kita ya baru mau apa ya, memperbanyak referensi, Artinya masih banyak belajar. ya, berharap kalau level tinggi lah. Ya. Ya. Kalau ada kemauan, sudah ada kemauan berarti sudah ada motivasi ya. Ya, Motivasi sudah ada. berarti ada kemauan ya. Iya betul. Nah, gini loh Bu Yumbri. Menurut Ibu Yumbri sendiri ya, Ibu Yumbri kan tadi mengatakan bahwa ada sedikit bayangan ya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, bisa tidak Ibu Yumbri menyampaikan sejauh mana pengetahuan Ibu Yumbri tentang pembelajaran diferensiasi ini? Nah, itu dia Ya, itu. ya, Ya, apa ya, pemahaman saya tentang berdiferensiasi itu, ya itu tadi saya sudah tahu Ya. bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada 3, ya, yaitu pertama konten, Ya. kemudian proses, Ya. diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, di mana kalau diferensiasi konten itu guru menyiapkan materi bahan ajar berdasarkan murid, kebutuhan murid ya. Nah, kemudian yang kedua diferensiasi proses, disitulah murid menerapkan apa yang dia dapatkan dari konten tadi. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi produk, di sini murid menciptakan satu karya dari hasil dari apa yang telah dia dapatkan di pelajaran. Itu pemahaman saya. Oke, Bu Yumbri. Jadi pemahaman Bu Yumbri tentang pembelajaran diferensiasi ya dimulai dari pembelajaran kontennya, bagaimana kemampuan bahan ajar murid ya. Ya. Nah, itu kemudian prosesnya ya, ketika berpraktek mungkin bisa berkolaborasi dengan cara berkelompok ya. Kemudian produk ini tugas yang telah diberikan ya, tugas yang diberikan tentang berdasarkan minat yang mereka masing-masing ambil ya, Bu Yumbri, dan pengetahuan Bu Yumbri ya. Nah, ini Bu Yumbri, apa nih kira-kira hal yang dikembangkan tentang diferensiasi konten terkait dengan diferensiasi konten, proses dan produk ini? Yang saya kembangkan ya Bu Nasir, Iya. yang saya akan kembangkan kalau diferensiasi konten yang saya kembangkan di situ ya itu tadi, terlebih dahulu saya harus mengetahui dulu kemampuan murid yang saya hadapi, sesuai dengan gaya belajarnya mereka sebenarnya seperti apa ya, apakah dia visual, apakah dia auditori, apakah dia kinestetik. Nah, kalau misalnya dia visual ya saya siapkan materinya beberapa literatur atau link-link atau bahan bacaan yang bisa mungkin dia baca. Kemudian kalau gaya belajarnya auditori mungkin dia lebih banyak mendengar ya, tidak apa-apa gabung deh seperti visual juga bisa, jadi seperti video lah boleh ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kinestetik. Nah ini dia nih, kinestetik yang banyak bergerak, yang cenderung ingin melihat nyata langsung pembelajarannya, materinya itu seperti apa, itu yang konten. Nah kalau yang saya ingin kembangkan di diferensiasi proses, di sini siswa mereka berkolaborasi satu sama lain, jadi otomatis ya
Jadi otomatis dia berkelompok berdasarkan gaya belajarnya tadi, visual, auditory, kinestetik, ya. Jadi mereka berinteraksi, menyelesaikan memahami materi, kemudian mungkin menyelesaikan instruksi yang diberikan seperti itu. Kemudian kalau diferensiasi produk, di sini murid mulai menghasilkan satu karya dari apa yang telah dikolaborasikan pada kegiatan proses tadi. Nah, karyanya ini murid bisa membuatnya sesuai dengan minatnya. Begitu. Kalau menurut saya sih Bu, seperti saya tidak tahu benar atau tidak ini. Iya, ya. Luar biasa nih Bu Yumri ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya, yang Bu Yumri akan kembangkan nantinya ke depan ya. Jadi yang Bu Yumri kembangkan itu 3 belajar ya, yang saya Bu Yumri jelaskan, visual ya, kemudian auditorial, kemudian kinestetik ya. Itu yang Bu Yumri mau kembangkan, luar biasa Bu Yumri ternyata ya. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses, di mana Bu Yumri melakukan kolaborasi ya, kemudian membentuk suatu kelompok-kelompok yang sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Kemudian produk. Nah, produk ini Bu Yumri sudah memberikan suatu karya ya, atau membuat siswa menciptakan suatu karya untuk ada hasil yang dilihat nantinya Bu Yumri ya. Luar biasa Bu Yumri, ini juga luar biasa ya. Oke. Nah, gini loh Bu Yumri. Kira-kira nih dukungannya ya dalam pengembangan PBM yang dibutuhkan apa nih kira-kira Bu Yumri? Dukungan. Kalau dukungan ya saya butuh lingkungan yang memadai, utamanya lingkungan kelas ya. Maksudnya lingkungan kelas yang tentunya mendukung pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, budaya positif yang telah dibangun beberapa waktu yang lalu. Saya juga butuh yang itu loh, untuk melancarkan proses PBM-nya ini, ya, budaya positifnya itu. Kemudian saya juga butuh dukungan dari wali kelasnya selaku penanggung jawab kelas itu. Kemudian saya juga butuh dukungan dari ketua jurusan deh, seperti itu. Luar biasa, mantap Bu Yumri ya. Jadi Bu Yumri butuh dukungan mulai dari lingkungan belajar ya. Lingkungan belajarnya itu ya berupa lingkungan di kelas yang memadai ya. Kemudian budaya-budaya yang diterapkan di sekolah ya. Ada karakter yang dikembangkan ya. Luar biasa Bu Yumri ini. Kemudian bagaimana Bu Yumri berkolaborasi ya bersama dengan wali kelas dengan ketua jurusan ya. Dukungan yang luar biasa dukungan Bu Yumri ya. Nah, nih Yumri, saya ingin nih apa yang Bu Yumri sampaikan tadi, saya ingin melihat kapan kira-kira Ibu mau melakukannya. Ya, segera Bu. Segera ya? Segera. Wah, Pekan depan biasa nih Bu Yumri ya. Insya Allah pekan depan ya. Betul-betul nih, Bu Yumri betul-betul luar biasa, mantap Bu Yumri ya. Belum dilakukan ini. Ini sudah ada Bu, komitmennya Bu ya. Ya. Jadi kita sudah komitmen ini untuk melakukan Bu ya. Ya. Sudah ada niat, kalau sudah ada niat, motivasi, niat, motivasi berarti sudah ada komitmen untuk melakukan Bu ya. Siapa nih kira-kira Ibu Yumri yang mau mau diajak bekerja sama nih dalam terkait dengan pembelajaran Bu Yumri nantinya? Otomatis ya guru yang memiliki bidang studi yang sama dengan saya, guru bahasa Inggris. Otomatis di sini lingkup MDP bahasa Inggris di desa. Itu yang paling utama. Jadi tetap ya menyampaikan, membantu ya, bekerja sama, berkolaborasi ya. Nah, terakhir nih Bu Yumri ya, apa yang Bu Yumri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, Bu Mas Tuti, terima kasih loh. Saya jadi terarahkan ini, sudah ada dalam sini pikiran saya perencanaan susunan terstruktur seperti itu. Nah, ternyata dari perbincangan ini saya dapat memahami bahwa ternyata dalam satu kali pertemuan itu cocok sekali loh diterapkan itu ketika diferensiasi itu. Karena kenapa? Diferensiasi konten ini kan tahap awal dari kegiatan PBM, di mana kita menyiapkan materinya sesuai dengan gaya belajar atau kondisi siswa yang akan kita hadapi. Itu tahapan pertama. Masuk ke tahapan yang kedua, diferensiasi proses. Nah, di sini mulai eksekusinya. Nah, di
disinilah murid apa ya mulai memahami materi secara berkolaborasi bersama teman-temannya, tentunya berkelompok ya atau sejenisnya seperti itu. Oh, itu tahapan tengah inti dari apa ya kegiatan KBM bagian tengah ya. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk. Nah itu cocok di bagian akhir dari kegiatan BBM-nya. Nah di mana murid di sini sudah menghasilkan satu karya produk hasil dari apa yang dia pelajari sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi menurut saya sangat cocok diterapkan ya. Oke, jadi ini sudah terbuka ya Bu Yumri Sudah ya? terbuka sekali. Jadi Terima kasih. perencanaannya nih, nah gini loh Bu Yumri kan, ini masih dalam perencanaannya. Nah saya mau perencanaan Ibu Yumri ini nanti akan diterapkan ya. Nah saya tinggal menunggu nih ya, saya tinggal menunggu hasilnya yang Ibu Yumri lakukan ya Bu ya. Karena waktu kita ini sudah di penghujung ya Bu ya. Nah, jadi saya tinggal menunggu hasil yang Ibu Yumri nanti melakukannya. Jadi suatu waktu nanti kita ketemu lagi kembali Bu Yumri ya. Oke, terima kasih banyak Bu Yumri ya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih banyak. Ya sama-sama Bu Yumri. Mari. Oke, Bu Mas Keti, luar biasa percakapan kesini. Iya. Rupanya Bu Mas Keti ini punya potensi di dalam coaching ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Saya lihat memang sangat berbicara si coaching ini. Kemudian bisa barangkali saya bertanya sedikit, apakah praktik coaching tadi yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan Menurut kalau menurut pengamatan saya atau berdasarkan catatan saya sudah melakukan alur pembicaraan menurut kita. Ya. Nah, mohon izin dulu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Yes. Jadi menurut hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan praktik coaching berdasarkan alur kita. Ibu sudah juga mengutarakan pertanyaan berbobot sehingga si coach ini berhasil menemukan ide sendiri untuk secara terstruktur untuk melakukan dan menerapkannya pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dan kemudian saya lihat semangat kunci untuk menerapkannya. Selanjutnya dari ketiga kompetensi coaching yang kita tadi ajukan bahwa Ibu mau mengembangkan kira-kira yang mana? Yang saya mau kembangkan di sini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya lebih mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi lebih tereksploratif lagi ya. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Kalau begitu terima kasih banyak Bu. Apa pada kesempatan ini apa yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.